back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa kategori honorer ini spesial pada formasi P3K Guru 2024, hampir pasti dinyatakan lulus. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Pelaksanaan seleksi P3K 2024 harus dipahami oleh tenaga honorer yang saat ini sedang tahap pendaftaran. Seperti diketahui, tahap pertama jadwal pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sedangkan, jadwal pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap kedua dimulai pada tanggal 17 November hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Nah, pada tahap kedua pendaftaran seleksi diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Artinya, tahap kedua seleksi hanya untuk tenaga honorer yang non-database BKN. Selain itu, pendaftaran tahap kedua juga diprioritaskan bagi lulusan PPG untuk peluang formasi guru pada instansi daerah. Artinya, tahap kedua seleksi hanya untuk tenaga honorer yang non-database BKN. Selain itu, pendaftaran tahap kedua juga diprioritaskan bagi lulusan PPG untuk peluang formasi guru pada instansi daerah. Artinya, pelamar PTL adalah passing grade tidak lulus, yang mana ini kelompok tenaga honorer yang memenuhi ambang batas kelulusan tahun 2021 tapi tidak lulus. Maksudnya tidak lulus dikarenakan tidak tersedianya formasi P3K Guru pada instansi pemerintah tempat bekerja. Aris Windianto kembali menegaskan kelompok honorer ini khusus untuk formasi guru yang menempati ranking pertama daripada pelamar XTHK 2 yang tidak mendaftar di tahun 2021. Nantinya, pelamar prioritas formasi guru dibagi lagi tingkatan ranking untuk mengisi peluang formasi P3K. Tingkatan pertama yang diprioritaskan adalah tenaga honorer guru XTHK 2, lalu tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Satu hal lagi yang perlu diingat, tenaga honorer yang mendapat kesempatan mendaftar P3K 2024 berusahalah memperoleh peringkat terbaik. Saat tes seleksi kompetensi, pelamar yang memenuhi peringkat terbaik akan mendapat prioritas meskipun harus menunggu karena terbentur kategori honorer di urutan bawah. Aris Windianto kembali menjelaskan terkait honorer prioritas utama yang tidak akan diangkat jadi P3K. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kategori honorer itu tidak memenuhi satu hal ini. XTHK 2 yang melamar P3K harus aktif bekerja di instansi pemerintah dan mendaftar di tempat ia bekerja, ujarnya. Jadi, pada prinsipnya tenaga honorer yang mendaftar seleksi P3K 2024 harus aktif bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, syarat batas usia minimal 23 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang dilamar. Lalu, syarat lainnya adalah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun terakhir pada instansi pemerintah secara terus-menerus. Dan juga, beberapa syarat lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pelamar bisa mengunjungi dan unduh PDF melalui link bkn.go.id. Sementara tahapan pendaftaran seleksi P3K 2024 periode pertama berlangsung, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengeluarkan pernyataan. Pertama, Menpan RB mengimbau para honorer untuk mencermati setiap aturan pada seleksi P3K ini yang telah ditetapkan. Silahkan mencermati mekanisme seleksi P3K berdasarkan Kemenpan RB yang sudah kita terbitkan, ujar Menteri Azwar Anas dikutip Digital Edu dari laman resmi Kemenpan RB. Selanjutnya, Menpan RB juga mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bagi sejumlah tenaga honorer. Dalam hal ini, Azwar Anas mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan aturan pelaksanaan seleksi P3K 2024 yang telah ditetapkan Menpan RB sendiri. Seleksi P3K tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN.
sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah, jelas Anas. Jika pernyataan yang disampaikan Menpan RB tersebut benar, artinya guru swasta tak bisa melamar seleksi P3K 2024. Padahal pada aturan pelaksanaan seleksi P3K 2024 yang ditetapkan Menpan RB sendiri, guru swasta boleh melamar. Aturan tersebut terdapat pada Diktum 30 Keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024, bahwa urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Guru XTHK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Pada keputusan Menpan RB tersebut, guru swasta disebutkan masuk pada prioritas kelulusan nomor 4. Artinya, di atas kertas, guru swasta boleh melamar seleksi P3K 2024 meskipun tak masuk prioritas utama. Dengan adanya dua keputusan yang berbeda, aturan manakah yang sah harus diterapkan? Jika membandingkan kekuatan hukum pernyataan dan keputusan pejabat menteri, tentu yang sah apa yang telah ditetapkan secara kelembagaan. Dalam hal ini, aturan guru swasta tetap merujuk pada keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Artinya, guru swasta harusnya tetap bisa melamar seleksi P3K 2024 meskipun ada pernyataan individu dari pejabat setelah aturan ditetapkan. Demikian mekanisme pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional guru 2024 yang perlu dipahami oleh para honorer, termasuk guru swasta. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.